Selamat pagi semuanya, sahabat Dhamma yang berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi juga kepada narasumber kita pada pagi hari ini yang hadir bersama dengan kita. Berbahagia sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu ya di acara podcast Setetes Pencerahan Wihara Sakya Kirti Jambi. Ya, hari ini kita sangat senang sekali karena kita kedatangan seorang narasumber yang sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Ya, saya perkenalkan ya narasumber kita pada hari ini adalah seorang Bante ya yang bernama Yang Mulia Nyana Suryanadi Mahatera. Ya, beliau berdomisili di Wihara Mahabodhi Semarang. Ya, saat ini beliau adalah Mahanayaka Sangha Agung Indonesia dan sekaligus sebagai Ketua Program Studi Magister Pendidikan Keagamaan Buddha Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga di Boyolali. Nah, demikian profil singkat dari Bante Nyana Suryanadi Mahatera, sahabat Dhamma sekalian. Pada kesempatan di pagi hari ini kita akan bersama-sama berbincang-bincang sedikit ya, kepada Yang Mulia Bante Nyana Suryanadi Mahatera ya seputar tentang Asada ya yang sebentar lagi akan kita rayakan, yaitu Asada yang ke-2570 tahun Buddhis ya di tahun 2026 ini ya. Semoga sahabat Dhamma sekalian dapat mendapatkan setetes pencerahan dari perbincangan kita pada pagi hari ini. Oh ya, Bante, selamat datang di podcast Wihara Sakya Kirti Jambi ini. Nah, Bante, ada beberapa hal yang akan kita perbincangkan pada pagi hari ini, ya mungkin pertama-tama sehubungan dengan perayaan Asada, di mana kita tahu semua bahwa perayaan Asada adalah memperingati ada beberapa peristiwa penting ya di dalam kehidupan Buddha. Yang pertama itu adalah memperingati sabda Buddha, Sutta yang disampaikan oleh Buddha yang berjudul Dhammacakkappavattana Sutta. Nah, sutta ini sangat terkenal sekali yang intinya adalah sutta tentang pemutaran roda dharma. Yang berawal dari Dhammacakkappavattana Sutta inilah seluruh ajaran Buddha disampaikan oleh Buddha selama lebih kurang 45 tahun ya kehidupan daripada Buddha. Nah, di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, sebagaimana yang kita ketahui, beliau menyampaikan tentang 4 kebenaran mulia, Cattari Arya Sacani, yang intinya adalah kebenaran tentang duka, kebenaran tentang sebab musabab duka, kebenaran tentang lenyapnya penderitaan, kemudian Magga Arya Saca, itu kebenaran tentang jalan mulia berwas 8, ya, yang menuntun umat-umat Buddha semuanya pada tercapainya Nibbana. Nah, Bante, mungkin hal pertama yang akan saya pertanyakan adalah saya mewakili umat Buddha nih, umat Buddha pada umumnya nih, apalagi yang sangat awam sekali ya. Apa benar kehidupan ini benar-benar adalah duka? Sebagaimana yang kita ketahui duka itu adalah penderitaan. Apa benar? Sekali lagi, apa benar kehidupan ini benar-benar duka? Jadi tidak ada senangnya, tidak ada sukanya, hanya menderita saja. Jadi bagaimana sebenarnya konsep duka yang disabdakan oleh Buddha ini di dalam 4 kebenaran mulia ini, Bante? Baik, bahwa duka dalam konteks ini kan tidak secara bisa diterjemahkan satu terminologi penderitaan saja. Ya. Karena duka di dalamnya adalah orang dilahirkan juga duka. Jadi duka itu bicara tentang kebenaran alamiah. Lah kebenaran alamiah itu kebenaran yang dialami oleh setiap manusia. Ya misalnya kita lahir itu menghadapi yang nyata. Kemudian kita mengalami usia tua itu duka. Bukan kemudian usia tua itu menderita, tidak. Nah kadang-kadang yang kita pahami selama ini selalu yang bahwa hidup itu kok menderita gitu. Iya, padahal benar. kan hidup kita ini ya tidak menderita, memang kenyataannya bahwa kita ngadapin senang, tidak senang, kemudian kadang kita bertemu, berpisah, itu hal yang alamiah. Nah kebenaran alamiah ini tentu ketika kita pahami secara mendasar sederhana sebenarnya prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya contoh lah kita misalnya pada saat tertentu kita sakit itu ada. Jadi kata kuncinya apa? Ada sakit. Ada sakit.
Ya bagaimana saya harus memahami sakit itu. Sehingga saya telah memahami gitu aja. Ada usia tua, ya saya memahami ada usia tua. Pada saatnya juga saya tua. Bukan usia tua itu menderita, tidak. Karena usia tua itu ada. Jadi kata kuncinya dari kebenaran alamiah ini adalah memahami. Memahami. Lah memahami itu kata yang sederhana, tapi ketika kita pahami itu tidak sekedarnya memahami aja. Memahami yang benar-benar bahwa ya memang saya sakit. Kalau toh saya akan menghilangkan sakit itu nggak bisa. Karena memang ada sakit. Kata kuncinya ya saya sekarang sakit. Tapi saya nggak menderita karena sakit kok. Ya saya harus berobat kan. Supaya daya tahan tubuh kita meningkat sehingga kita nggak merasakan sakit itu sendiri. Misalnya kita berdagang. Berdagang itu kan konsepnya ada untung, ada rugi, ada rugi, kembali modal. Nah ini adalah kebenaran alamiah. Jadi ketika suatu saat kita untung, ya jangan terlalu bangga. Saat kita misalnya rugi ya jangan terlalu sedih. Saat kembali modal ya jangan bimbang. Tapi kita yakin bahwa semua yang kita lakukan ketika kita pahami dengan baik, kita mendapatkan manfaat untuk apa yang kita lakukan. Jadi kita diminta untuk memahami dan menyadari. Dan semuanya itu tidak tetap masalahnya. Karena itu berubah-ubah. Karena berubah-ubah maka ya tentu kalau kondisi duka yang kaitan dengan sehari-hari biasa. Tapi karena ada kaitan dengan perubahan. Perubahan. Sesuatu yang berubah-ubah. Berkondisi. Sekarang semua berkondisi. Jadi ya apa saja ketika kita mungkin sakit. Karena berubah. Ya nanti sembuh. Jangan sangat begitu. Aduh saya sakit begini. Gimana apa. Ya gak akan sembuh-sembuh. Maka bagaimana kita meyakinkan diri kita agar kita bahwa ngadepin sesuatu yang alamiah ini bisa mengerti dan memahami dengan baik. Sehingga tidak terlalu merasa jadi beban. Betul. Banyaklah contoh sederhana sehari-hari gitu. Misalnya kita ngalami usia tua, rambut putih. Rambut putih kan alamiah. Jadi kalau lama ditunggu rambut putihnya. Lama juga nunggunya ya. Nunggunya lama. 50 tahun. Kalau saya dulu nunggu 16 tahun. 16 tahun udah ada yang putih. Tapi dalam konteks ini rambut putih gak menderita. Betul. Yang membuat kita menderita itu saya menolak rambut putih. Tapi kalau saya menerima dan memahami memang rambut saya putih ya sudah. Nah, jadi sederhana banget ketika kita pahami. Tidak sesuatu yang harus sulit. Khotbah Buddha itu sangat sulit. Ya kalau waktu itu ya sulit karena disampaikan kepada para petapa. Kita bagi perumah tangga ya yang simpel. Jadi kalau ketemu dengan orang yang tidak kita sukai itu kadang-kadang gak nyaman. Ya, memang begitu. Berpisah gak nyaman ya seperti itu kondisinya. Jadi kembali lagi saya bisa menyimpulkan bahwa kita memahami kebenaran Arya tentang duka ini konsepnya adalah menyadari, memahami, dan kita harus bisa menerima. Kebenarannya memang seperti itu. Nggak bisa ditolak gitu. Jadi kalau kita tidak menerima, tidak memahami, itulah sumber penderitaan. Gitu jadi penderitaannya itu terletak di menolaknya tadi. Bukan masalah rambut putihnya. Bukan masalah ruginya. Bukan masalah kebenaran alamiahnya. Karena kita nggak menerima apa adanya, itulah yang menjadi susah. Maka yang menjadi penting adalah bagaimana kita menerima kondisi kita saat ini sebagaimana mestinya. Dengan kita bisa memahami saya sekarang ini rileks, sekarang ini saya tegang atau ngadepi beban stres. Memang ada stres. Semakin kita pikirkan stres, semakin stres. Tapi kalau kita pahami, kita mampu mengurai di mana sih letak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Sehingga bagian-bagian yang harus kita pahami, pelajari untuk memahami secara bertahap seperti itu. Betul, Bante. Jadi pertanyaan selanjutnya nih, Bante nih. Kalau sebagai umat Buddha kita sudah bisa memahami duka itu apa, kebenaran alaminya seperti apa, kita sudah bisa memahami lah dan gitu. Dan mungkin sudah bisa menerima gitu. Lalu apa manfaat yang bisa kita rasakan ya? Apakah bisa membuat kita menjadi tenang dan bahagia atau mempengaruhi sikap dan perilaku kita sehari-hari gitu. Justru ketika kita memahami itu mengubah cara pandang kita. Jadi, pandangnya berubah. Buddha sendiri kan mengajarkan bagaimana nanti jalannya itu yang mengubah cara pandang terhadap kehidupan saya.
Lah, mengubah cara pandang itulah salah satu bentuk bagaimana kemajuan spiritualitas kita. Iya. Karena mengubah cara pandang itu berarti artinya kita bisa memaknai apa yang kita hadapi sehari-hari. Iya. Misalnya di rumah lah, biasa ibu-ibu masak, kemudian ada bersih-bersih rumah, itu kan alamiah. Tapi kalau jadi beban, aduh kerjaan banyak, aduh di sini saya kok terbebani kerjaan. Padahal itu aktivitas ketika dilakukan dengan apa adanya, ya akan selesai. Iya. Nah kadang-kadang menolak pekerjaan-pekerjaan rutinitas itu kadang-kadang yang membuat bentuk penderitaannya di situ, bukan terletak aktivitasnya saja. Seperti Jadi itu. cara pandang kita setelah kita memahami itu mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Iya. Kalau kita tidak bisa menerima, kita tidak bisa memahami, maka yang timbul adalah kita jadi malas, kita jadi marah, ya. Betul. Kita jadi jadi pekerjaan dan perilaku kita juga jadi dipengaruhi oleh kondisi-kondisi seperti itu. Gitu loh. Gitu. Jadi betul bahwa setelah kita memahami itu mudah-mudahan bisa membuat kita cara pandang kita berubah dan itu akan menyebabkan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, ya mudah-mudahan bisa menjadi baik. Gitu. Betul. Nah, oke. Kemudian selanjutnya nih, sehubungan dengan duka ini juga. Kalau memang kebenaran Aryanya seperti itu, bahwa alaminya seperti itu, lahir, sakit, tua, dan mati itu adalah duka, segala sesuatu berubah itu adalah duka, berarti apakah umat Buddha boleh menunjukkan rasa senang dan bahagianya terhadap sesuatu ketika dia merasakan kebahagiaan, merasa kesenangan atau apa? Iya, dalam agama Buddha itu ekspresi dari sukacita, ekspresi dari duka cita yang ditunjukkan dalam perilaku itu dalam agama Buddha ya wajar aja. Sebagai umat Buddha. Iya. Yang menjadi persoalan kan bukan karena sukacita itu sifatnya juga tidak tetap. Nah ini yang perlu dipahami. Duka cita itu juga nggak tetap. Itu yang mesti dipahami. Gitu loh. Ketika kita senang, terlalu senang, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat tidak nyaman. Nah, itulah harus mesti kita pahami secara bertahap di situ. Iya. Nah, dengan cara demikian, ketika kita menghadapi perubahan dan apa yang terjadi pada diri kita, saat senang ya, ini sekarang saya senang. Jadi kekinian lah yang paling gampang. Jadi kekinian sekarang ini kok saya nggak nyaman, pikiran saya, kemudian perasaan saya kok rasanya tidak happy. Ya kita tahu bahwa saya tidak happy. Ya. Tapi pengakuan atas yang terjadi pada diri sendiri inilah bentuk pemahaman kebenaran alamiah yang sebenarnya alami. Iya. Dan itu justru yang membuat kita lebih nyaman ya. Kalau terlalu seneng, tiba-tiba sedih, nangis. Ya memang nangis ada. Tapi kalau berkelanjutan nangis kan nggak mungkin. Iya, betul, nah, itu. Betul. Jadi boleh kan umat Buddha menunjukkan menikmati kesenangan, menikmati kebahagiaan, tapi dengan catatan harus dipahami bahwa ini tidak tetap. Yang menjadi masalah penderitaan yang mendalam dan berkelanjutan itu ketika kita menikmati dan memegang erat seperti itu terus. Kepengen ini bertahan ini lama, terus, ini itu. terus Padahal senengnya lama gitu loh. Itu mesti nggak bisa. Jangan berakhir lama. senengnya. Ya, gitu. itu. Ya. Jadi justru memegang erat-erat itu yang membuat semakin menderita. Ya. Karena ketika itu berubah, tidak seperti yang kita rasakan, itu menjadi kita malah menjadi semakin ada beban. Jadi sumber penderitaan itu adalah ketika indera kita itu ingin terpuaskan terus, ingin senang terus. Nah, ketika ingin senang terus itu kita ingin mempertahankan saja. Ketika nggak senang ingin kita buang. Nah, mempertahankan semua eksis selamanya itulah yang menjadi sumber penderitaan. Maka keinginan inilah yang pelan-pelan kita kurangi. Keinginan untuk tetap terus itu kita kurangi. Sampai kita bisa meninggalkan keinginan-keinginan itu. Belajar untuk tidak melekat lah. Betul lah. Pengertian melekat di sini semua orang pasti ada kemelekatan. Tetapi kan rasa memegang erat-eratnya itu. Ini yang menjadi penting. Sehingga dalam konteks ini, kebenaran inilah kata kuncinya apa? Yang harus dikurangi atau ditinggalkan. Dikurangi atau ditinggalkan. Kalau belum bisa tinggalkan, ngurangi. Iya, betul. Gitu. Iya. Dengan demikian kita itu bisa ngukur diri. Jadi bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, yang membuat menderita itu keinginan. Karena keinginan itu ya tanpa batas.
Jadi Betul, kalau kuota itu unlimited. Tapi kalau Iya. kebutuhan kan ada porsinya. Butuh Iya. makan ya ukuran masing-masing berbeda-beda. Iya. Iya. Tapi kan ada batasannya. Tapi kalau keinginan itu tidak ada batasannya. Jadi- Inilah yang membuat kita menderita lah bersumber dari keinginan kita. Tapi bukan berarti umat Buddha tidak boleh punya keinginan ya. Punya keinginan itu Boleh boleh. ya, boleh. Tapi ketika keinginan itu realistis dengan apa yang dihadapi, Oh ya. kemudian ingin melakukan yang baik, misalnya ingin berdana, Ya. ingin menolong orang, itu keinginan yang baik. Jadi tidak selalu keinginan itu membuat kita menderita, tidak selalu. Iya. Karena ada dua keinginan. Iya. Keinginan untuk melakukan sesuatu yang baik dan keinginan yang membuat kita melekati. Kita memegang terus yang tidak bisa melepas. Nah itulah yang kita pelan-pelan kurangi dan tinggalkan. Nah untuk tinggalkan kan kok nampaknya ekstrim gitu ya. Iya, Ya betul. minimal ngurangi dan Iya. ketika kita ngurangi maka muncul pemahaman kepada kebenaran yang pertama tadi. Iya. Memahami bahwa ini keinginan, bukan kebutuhan. Iya. Tapi jangan Gitu. pula sampai kalau umat Buddha diajarkan untuk mengurangi keinginan, jangan sampai itu mempengaruhi daya juang untuk mendapatkan. Nah, Atau gimana, Bante? Ini tentu mesti kita bedakan ya. Keinginan yang buat penderitaan kita ini adalah keinginan yang memang kita melekati sepanjang waktu yang tidak mau berubah. Nah, tetapi keinginan daya juang untuk sukses, untuk Ya, maju, ya. untuk berhasil sebagai perumah tangga, dapat mengumpulkan materi dengan banyak, Ya, untuk betul. kebutuhan rumah tangga, itu adalah bagian tugas rumah tangga. Iya. Jadi nggak bisa kemudian, sudahlah saya cukup, nggak perlu saya betul. kerja keras lagi. Loh, ketika kita bisa lebih baik, Kenapa lebih tidak maju, ya? kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena melalui kebajikan kita ini, setelah kita kumpulkan, kita juga bisa melakukan banyak hal yang baik. Iya. Iya. Itu betul. lebih ke Jadi situ. intinya kita memahami lah, Iya, ya, dipahami, kemudian ya tidak melekat, sadar bahwa ya kehidupan ini memang seperti itu. Oke, Bante. Lalu kira-kira apa ciri daripada umat yang sudah bisa memahami kebenaran ini? Ciri-cirinya apa kalau Ya. kita melihat ya? ya yang sederhana aja ya. Iya. Ketika ngadepin sanak keluarga susah ya boleh susah, tapi nggak larut. Nggak larut, nggak berkepanjangan. Nggak berkepanjangan. Nah, itu artinya bahwa ketika kehilangan suatu atau kondisi kita punya baju misalnya robek ya memang baju bisa robek. Memahami. Yang membuat menderita bukan baju yang robek, tapi saya menolak untuk tidak robek. Tidak bisa menerima. Nah, tidak bisa menerima itu artinya kan memegang terus. Kenyataannya sudah robek misalnya kalau baju. Nah, cara demikian ini akhirnya kita bisa mencapai kemajuan. Mencapai kemajuan. Ya ketemu aha momennya. Aha momen, oh memang baju saya robek kok. Nah, untuk mendapatkan oh, itu mencapai kemajuan yang maju. Nah, untuk sampai ke oh ini berarti mulai penerimaan, keinginan tadi mulai dikurangi, ditinggalkan karena mencapai pemahaman oh. Yang kita cari kan sebenarnya gampang ya. Dapat oh aja. Nggak banyak-banyak ya. Nggak banyak-banyak. Iya, sekian banyak abjad cukup O-nya aja ya. Ya kalau kita makan ya dapat roti O gitu lah. Iya, Ketemu iya. roti O gitu lah. Ketemu roti O, ya. iya. Udah clear itu. Iya. Tapi untuk sampai pada proses ini kita butuh effort, butuh Iya. perjuangan, butuh dari tahapan-tahapan, tidak langsung tiba-tiba. Iya. Oke, Nah itu. Bante. Kalau begitu dapat saya simpulkan bahwa kebenaran Arya tentang duka sebagai umat Buddha kita harus bisa memahaminya dengan baik. Di dalam duka bukan hanya penderitaan, tetapi di dalam duka itu juga ada kebahagiaan. Betul. Tetapi harus disadari bahwa hal ini tidak tetap, tidak kekal, gitu loh. Kebenarannya begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kebenaran tentang sebab dan sebab asal mula daripada penderitaan ini. Nah, tadi Bante juga mengingatkan kepada kita semua, sahabat Dhamma, bahwa kalau kita sudah mengetahui apa sih sebenarnya sebab daripada duka, nah tugas kita sebagai umat perumah tangga adalah mengurangi sebabnya. Kalau kita belum bisa benar-benar menghilangkan, Ya meninggalkan. gitu loh. Kita kurangin kan gitu ya. Kemudian kebenaran Arya yang ketiga adalah tentang lenyapnya penderitaan. Nah, sehubungan dengan lenyapnya penderitaan, kira-kira Bante, apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan umat ini? Ya,
yang pertama tadi kebenaran pertama itu mesti clear dulu. Clear dulu. Kalau Ya. dia misalnya memahami, otomatis secara nggak langsung sudah ketemu Contoh misalnya, kepala saya pusing. Pusing. Tahu. Iya. Ya berarti saya konsumsi kan, kalau nggak tahan, berarti minum obat lah. Tapi minum obat salah satu sederhana. Saya sedih. Saya sekarang berhasil. Muncul pencerahan-pencerahan sederhana seperti ini, ketika kita kumulasi, kita kumpulkan dari waktu ke waktu, ini menjadi bentuk pencapaian pembebasan. Pembebasan dalam konteks ini, kita sebagai rumah tangga ya nggak usah jauh-jauh lah. Ngomong nibbana itu terlalu jauh. Pembebasannya tadi, kalau baju robek ya, memang baju saya robek kok. Ya sudah, kalau perlu tambal aja. Kalau enggak, nanti punya uang beli lagi karena butuh. Ini sebagai bentuk pencerahan-pencerahan sederhana. Yang bisa kita jadikan sebagai ini loh, indikator bahwa saya mulai ngerti lah. Ketika ngadepin sesuatu yang sulit, kemudian mendapatkan pemahaman, saya ngerti yang saya. Nah, bentuk aha moment itulah bentuk pencapaian. Jadi bagi perumah tangga, jangan langsung supaya nanti berhentinya duka itu mencapai nibbana. Kita masih jauh. Betul. Jauh. Betul. Yang sederhana aja. Munculnya aha moment pelan-pelan dikit-dikit tentang kebenaran pertama itu, otomatis kebenaran ketiga terjadi pencerahan. Pencerahan. Jadi ajaran Buddha simpel begitu. Tapi kadang-kadang kita kan inginnya yang kelihatan yang susah padahal simpel. Lah ketika yang simpel itu kita pahami secara bertahap dari waktu ke waktu, mulai meningkat, jadi kita maju gitu. Mungkin kata kuncinya adalah sebagai umat Buddha kadang-kadang kita kepengennya cepat-cepat gitu loh. Jadi sesuatu yang sebenarnya sederhana kita buat jadi kompleks. Betul. Malah tambah rumit, malah tambah susah. Ujung-ujungnya tidak mencapai apa-apa, malah tambah menderita. Gitu ya, Bante ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah Bante mungkin tentang jalan melenyapkan. Buddha mengajarkan kepada kita ada 8 jalan beruas 8 gitu loh. Bagaimana memulai praktek mengikuti jalan beruas 8 ini secara sederhana dalam kehidupan perumah tangga nih. Kehidupan sederhana. Kita seringkali berbicara bahwa jalan itu kita lalui, enggak demikian. Jalan inilah yang harus dikembangkan terus. Jadi bukan dilalui, jalannya itu dikembangkan. Apa yang perlu dikembangkan? Pandangan kita. Pandangan saya terhadap kebenaran pertama tadi, itu yang dikembangkan terus. Jadi kata kuncinya yang pertama itu dipahami, yang kedua dikurangi atau ditinggalkan, yang ketiga dicapai, yang keempat ini dikembangkan. Jadi cara ini sebagai cara bagaimana kita memecahkan persoalan kehidupan sebagai problem solving skill lah gitulah. Keterampilan kehidupan kita. Jadi kalau pandangan saya benar terhadap kebenaran pertama, pikiran saya jadi benar. Itu sudah ini ya. Sudah yang kebenaran ada yang keempat sudah. Itu. Jadi caranya sederhana seperti itu. Pandangan saya terhadap tadi baju robek itu yang saya kembangkan dengan terus. Pandangan ini supaya tidak terus sedih hanyut dengan yang sobek. Karena sobek ini memang sobek. Saya harus punya pengetahuan tentang ini loh baju saya nggak baik. Jadinya. Nah, dengan demikian pikiran kita jadi juga benar untuk melihat konteks kebenaran pertama ini. Sehingga keduanya juga jadi benar. Sehingga muncul melalui ucapan pun dikembangkan ucapan yang benar ini. Ucapannya kita kembangkan. Perbuatan jadi kita kembangkan yang baik. Pencahariannya kita kembangkan baik. Usahanya dikembangkan terus. Latihan perhatian penuhnya dikembangkan. Kemudian konsentrasi dikembangkan terus. Nah, ini ngembangkan. Jadi bukan dilalui. Bagaimana melalui pandangan kok dilalui? Jadi pandangan itu kita kembangkan. Nah, maka cara Buddha ngajarkan Dhammacakka itu sebenarnya simpel. Tapi karena teksnya itu pada masa itu digunakan untuk para pabajita, sehingga kadang dipahami perumah tangga, teksnya dibaca sulit. Tapi terapannya simpel seperti ini. Jadi pandangan itulah yang kita gunakan. Gitu.
Oke, Bante. Berarti dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya sederhana kalau menyimak dari apa yang telah disampaikan oleh Bante. Kenapa kita selama ini sebagai umat kok berpikirnya ngerumit-rumit gitu loh. Ya, Gitu loh. Padahal kalau kita mengikuti sarannya, bukan sarannya yang telah disampaikan oleh Bante tadi kok kelihatannya mudah sebagai umat Buddha. Tidak sulit ajaran Buddha. ya ajaran Buddha itu lah sangat simpel, sederhana. Iya. Yang penting tadi ketika pemahaman kita memahami dengan baik, kemudian yang menyebabkan susahnya itu keinginan saya sendiri, Iya. mulai saya kurangi, Dikurangi. kemudian saya bisa mengerti kebenaran pertama, akan mencapai pemahaman mendalam. Pemahaman mendalam seperti ini kita kembangkan terus pandangan yang pertama, pandangan benar terhadap kebenaran pertama. Bukan pandangan benar terhadap di luar saja. Kebenaran pertama sehingga muncul pikiran, perbuatan seperti itu. Jadi Iya. simpel. Simple, betul. Dengan demikian ketika kita ngadui masalah ya, kata kuncinya ada masalah. Saya pahami. Sebabnya apa? Saya menolak masalah. Setelah saya pahami, saya menerima masalah itu, kemudian pelan-pelan saya tinggalkan bahwa ini memang masalah, maka muncul pemahaman mendalam. Mencapai sesuatu kemajuan dalam berpikir kita, maka pandangan saya terhadap masalah itu benar. Iya. Sehingga tidak membuat kita susah seperti itu. Iya, betul. Ya, terima kasih kepada Bante yang telah memberikan pencerahan kepada kita ya semuanya. Ya meskipun sekali lagi sesuai dengan kita punya moto, meskipun setetes ya sedikit-sedikit, mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat besar bagi kita semua. Mudah-mudahan sebagai umat Buddha kita semakin paham dengan ajaran Buddha dan kita mampu mempraktekkan dan merealisasikan ajaran Buddha dalam kehidupan kita sehari-hari. Agama Buddha adalah ajaran yang sangat sederhana karena menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Ya, bukan sesuatu yang di luar, bukan sesuatu yang tinggi, tetapi memang dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, oke, demikian sahabat Dhamma yang berbahagia semuanya, perbincangan kita pada pagi hari ini mengenai seputar ajaran Buddha di dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Ya, semoga sekali lagi dapat membawa kebahagiaan kepada kita semuanya. Terima kasih kepada Bante Nyana Surya Nadi Matera yang telah berkenan hadir bersama-sama dengan kita semua di pagi hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dengan Bante. Terima kasih Bante. Terima kasih. Ya, selamat pagi semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.